Space Network. Tugas PPKN SMA Negeri 6 Kerinci. Bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Guru pembimbing Ibu Yusnaini, SPD. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Atikah Najwa Fauzi dari kelas 11 MIPA 2. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berdasarkan pada pengertian hukum, dapat dikatakan bahwa hukum memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut. A. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwenang. C. Bersifat memaksa. D. Adanya sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran. Makna dan karakteristik hukum. Kedua hal tersebut menjadi dasar utama dalam mempelajari ilmu hukum. Lantas, apa makna dan karakteristik hukum? Berikut penjelasannya. Makna hukum adalah sejumlah peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif. Sedangkan karakteristik hukum adalah adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan harus ditaati karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Penggolongan hukum terdiri menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya: hukum undang-undang, hukum ilmu, hukum kebiasaan, hukum traktat. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya: hukum nasional, hukum internasional, hukum asing. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya: hukum objektif, hukum subjektif. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya: hukum yang memaksa, hukum yang mengatur. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya: hukum positif, hukum negatif. Penggolongan hukum berdasarkan isinya: hukum publik, hukum privat. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya: hukum undang-undang, hukum ilmu, hukum kebiasaan, hukum traktat. Tujuan hukum. Tujuan hukum merupakan hal sasaran atau hal apa yang ingin dicapai melalui suatu proses pembelakuan secara sah sistem hukum dalam suatu negara atau masyarakat tertentu dampaknya. Tentu adalah tujuan aktual suatu undang-undang atau peraturan yang tidak boleh bertentangan dengan hakikat dan tujuan sistem. Sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa. Arti dari kekuatan memaksa di sini adalah apabila seseorang melanggar aturan yang ada tersebut, ia akan dikenali sanksi yang tegas dan nyata. Tata hukum Indonesia. Jadi, tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia. Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan.